Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pemerolehan bahasa kedua. Next. Pengertian bahasa kedua. Menurut Chair dan Agustina, pemerolehan bahasa kedua adalah rentang bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama, ditambah sedikit mengetahui bahasa kedua. Lalu penguasaan B2 meningkat secara bertahap sampai akhirnya penguasaan B2 sama baiknya dengan B1. Khalid Al-Haras, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa pertama. 3. Henry Guntur Tarigan, pemerolehan bahasa kedua diartikan dengan mengajar dan belajar bahasa asing dan atau bahasa kedua lainnya. Menurut Darjo Wijojo, pemerolehan bahasa kedua diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran secara formal diperbandingkan dengan bahasa permata secara alamiah. Menurut Wikipedia, pemerolehan bahasa kedua adalah proses seorang belajar bahasa kedua di samping bahasa ibu. Mereka mengacu pada aspek sadar dan bawah sadar dari masing-masing proses. Bahasa kedua atau B2 biasanya mengacu pada semua bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu mereka, yang juga disebut bahasa pertama atau B1. Next. Ciri-ciri pemerolehan bahasa kedua. 1. Bersifat klasikal. Mengapa dikatakan klasikal? Hal tersebut disebabkan bahwa siswa dengan kesadaran mempelajari bahasa kedua. Selain itu, situasi yang berlangsung pun formal. Siswa belajar bahasa kedua berdasarkan aturan-aturan. Dengan kata lain, tidak belajar apa adanya, tidak asal-asalan, namun mengikuti konsep-konsep yang telah dibuat pengajar. 2. Adanya keterlibatan budaya. Keberadaan adat dan budaya sebagai pembelajaran pemerolehan bahasa orang dari luar negeri yang hendak belajar bahasa Indonesia, mereka berlatar belakang budaya-budaya yang beragam, berbeda dengan budaya Indonesia. Saat mereka belajar mengenai bahasa Indonesia, otomatis mereka pun mempelajari budaya negeri kita. Hal ini akan sangat berguna ketika berkomunikasi dengan warga Indonesia secara langsung. 3. Peranan usia pembelajar. Dilihat berdasarkan sudut pandang usia, anak-anak usia dini lebih baik dalam melafalkan kata-kata dibandingkan dengan orang dewasa. Mengapa begitu? Alat pengucapan orang dewasa bisa dibilang sudah kaku. Sebaliknya, untuk hal morfologi dan sintaksis, manusia dewasa lebih mampu dan terampil dibandingkan dengan anak-anak kecil. Mengapa demikian? Karena orang dewasa telah memahami ilmu-ilmu yang lebih banyak sebelumnya. Seperti yang diketahui, memperoleh ilmu bahasa adalah pembelajaran yang bertahap. Next. Karakteristik pemerolehan bahasa kedua. Karakteristik pembelajaran bahasa kedua dapat dilihat berbagai ruang lingkup, seperti dari segi inteligensi, kepribadian, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini, karakteristik pembelajar bahasa kedua tersebut meliputi usia, inteligensi, kepribadian, emosi, sikap pembelajar, motivasi, minat, dan bakat. Di bawah ini adalah penjelasan dari pembagian karakteristik tersebut. Yang pertama, usia. Perbedaan usia pembelajar bahasa kedua akan membedakan pula proses pembelajaran bahasa keduanya. Brown membagi usia pembelajar bahasa kedua atau bahasa asing ke dalam 3 kelompok umur, yakni anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Anak-anak. Pengajar perlu memperhatikan bahwa anak-anak hingga usia 11 tahun masih berada dalam fase perkembangan yang disebut oleh Piaget dengan masa operasi konkret, sehingga aturan-aturan, penjelasan, serta pembicaraan lainnya mengenai bahasa yang bersifat abstrak haruslah diberikan dengan sangat hati-hati. Remaja merupakan
usia transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada usia 12 tahun, kapasitas intelektual diperkaya juga dengan kemampuan berpikir operasional, sehingga persoalan yang kompleks dapat diselesaikan dengan pemikiran logis. Sehingga secara teoretis, materi linguistik yang bersifat metabahasa sudah dapat diberikan. Dewasa. Orang dewasa lebih mampu menangani aturan-aturan dan konsep-konsep abstrak. Namun, terlalu banyak generalisasi abstrak mengenai penggunaan, serta kurangnya bahasa yang nyata juga dapat mematikan bagi orang dewasa. Orang dewasa memiliki rentang perhatian yang lebih tinggi, meskipun saat mereka menghadapi hal yang secara intrinsik tidak mereka sukai. Namun, usaha untuk tetap menjaga aktivitas kelas agar menyenangkan perlu juga dilaksanakan pada saat mengajar orang dewasa. Input sensori pada orang dewasa tidak harus selalu beragam. Akan tetapi, salah satu rahasia dari kelas orang dewasa yang hidup adalah seruan mereka akan beragam indera. Ketiga kelompok usia ini tentunya memiliki tingkat perolehan yang berbeda, khususnya dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Dibandingkan dengan anak-anak, remaja memiliki rentang perhatian yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan bertambahnya usia mereka menuju usia dewasa. Namun, rentang perhatian ini bisa kembali berkurang karena sangat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang dialami oleh remaja dalam kehidupannya. Jika anak-anak unggul dalam bidang fonologi, yakni dalam hal pelafalan dan intonasi, maka orang dewasa jauh lebih unggul dalam bidang morfologi dan sintaksis, yakni dalam hal cakupan kosakata yang dikuasainya, serta penguasaan mereka akan aturan dan konsep, yakni konsep yang tidak terikat dengan konteks di sini dan sekarang. Hal ini dikarenakan orang dewasa memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Yang kedua ada intelijensi atau IQ. Inteligensi atau tingkat kecerdasan merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia. Ada anggapan bahwa anak dengan inteligensi tinggi pasti lebih cepat berhasil dalam pemerolehan bahasa keduanya. Anggapan tersebut sepertinya kurang tepat, karena menurut Gardner, dalam Haras, inteligensi atau EQ seseorang dibedakan ke dalam beberapa pembagian, meliputi kebahasaan, berpikir secara logis dan matematis, spasial atau kemampuan untuk menemukan jalan pada suatu lingkungan, kemampuan untuk membentuk image kental dari realita dan dengan cepat dapat ditransformasikan. Lalu ada musikal, yaitu kemampuan mengucapkan serta kemampuan menerima nada pola irama tertentu. Kinestetik badani, yaitu ketangkasan dalam atletik seni tari. Interpersonal, kemampuan memahami orang lain, bagaimana bertenggang rasa. Yang terakhir ada intrapersonal, yaitu kemampuan mengintrospeksi, melihat dirinya sendiri, mengembangkan apa yang disebut sense of identity. Yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian merupakan faktor penentu hasil belajar bahasa kedua. Karena berbeda kepribadian, maka berbeda pula hasil belajarnya. Secara umum, orang menganggap bahwa orang yang memiliki kepribadian terbuka akan lebih cepat dalam pemerolehan bahasa keduanya. Kepribadian seorang terbagi atas dua jenis, yaitu orang dengan kepribadian tertutup atau introvert. Introvert berarti kepribadiannya lebih dipengaruhi oleh dunia subjektif. Orientasinya tertuju ke dalam. Orang yang memiliki kepribadian introvert umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih mudah diatur dan dididik. Kedua, lebih mendisiplin diri untuk belajar dengan baik. Yang ketiga, lebih suka melakukan tugas yang detail. Mempunyai kesanggupan untuk berkonsentrasi dan bekerja dengan benda-benda daripada dengan orang. Yang keempat, introvert
cenderung untuk menyendiri di kamar atau hanya mempunyai 1 atau 2 kamar saja. Yang B, orang dengan kepribadian terbuka atau ekstrovert. Ekstrovert berarti kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia objektif. Orientasinya terutama tertuju keluar. Pikiran ekstrovert berarti pikiran, perasaan, serta tindakannya lebih banyak ditentukan oleh lingkungan. Ciri-ciri dari orang yang berkepribadian ekstrovert adalah sebagai berikut. Biasanya melakukan pekerjaan lebih baik jika ada hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, kurang dapat mendisiplin diri sendiri. Yang ketiga, ekstrovert lebih populer di sekolah dan biasanya mereka dipilih sebagai para pemimpin. Yang keempat, dibandingkan dengan pembelajar yang introvert, pembelajar dengan kepribadian yang ekstrovert akan lebih banyak memperoleh bahasa keduanya karena lebih banyak bergaul dan berinteraksi. Selanjutnya dibacakan oleh Ananda. Selanjutnya ada emosi. Secara garis besar, emosi manusia dibedakan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama emosi positif atau emosi yang menyenangkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah cinta, sayang, senang, gembira, kagum, dan sebagainya. Yang kedua ada emosi negatif atau emosi yang tidak menyenangkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah sedih, marah, benci, takut, dan sebagainya. Setiap individu pembelajar tentunya memiliki emosi yang berbeda-beda. Emosi seorang pembelajar, khususnya pembelajar bahasa kedua, akan sangat mempengaruhi hasil belajar bahasa keduanya. Emosi positif dapat membantu pembelajar dalam mempercepat belajar bahasa keduanya dan mendapat hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajar yang memiliki emosi negatif. Pembelajar dengan emosi negatif akan memperlambat dalam proses belajar bahasa keduanya atau bahkan dapat menghentikannya sama sekali. Yang kelima ada sikap pembelajar. Secara garis besar, sikap pembelajar terhadap bahasa keduanya dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu sikap positif dan negatif. Pertama, sikap positif. Pembelajar dengan sikap positif menganggap bahwa bahasa kedua yang dipelajarinya ini bermanfaat bagi dirinya. Hal ini akan membantu dalam proses pembelajaran bahasa keduanya. Yang kedua, ada sikap negatif. Pembelajar dengan sikap negatif beranggapan bahwa bahasa keduanya itu merupakan bahasa yang tidak memiliki manfaat apapun di dalam kehidupannya, serta tidak memiliki prestise. Pembelajar dengan sikap negatif tidak akan berhasil dalam memperoleh bahasa keduanya. Proses pembelajarannya pun cenderung tidak akan berjalan. Yang keenam, ada motivasi. Dalam kaitannya dengan pemerolehan bahasa kedua, Finnegan tahun 2004 halaman 560 membagi motivasi pembelajaran bahasa kedua yaitu integratif dan motivasi instrumental. Pertama, motivasi integratif adalah motivasi yang timbul karena adanya tujuan menguasai bahasa kedua untuk kepentingan bahasa itu sendiri, yang mengakibatkan hasil belajar yang benar-benar terintegrasi berupa penguasaan bahasa kedua tersebut secara menyeluruh sesuai dengan penutur dan budaya aslinya. Motivasi ini timbul karena adanya desakan komunikatif karena individu yang bersangkutan atau pembelajarannya tinggal atau berinteraksi langsung di masyarakat yang berkomunikasi dengan bahasa kedua tersebut. Misalnya, seorang warga negara Amerika Serikat menikah dengan wanita asli Indonesia. Kemudian, warga negara Amerika Serikat tersebut harus tinggal di Indonesia, sehingga mau tidak mau ia harus belajar bahasa Indonesia. Maka warga Amerika tersebut dalam belajar bahasa Indonesia dikatakan mempunyai motivasi integral. Yang kedua, ada motivasi instrumental. Motivasi instrumental adalah motivasi belajar bahasa kedua untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya mencari pekerjaan agar lulus ujian dan lain-lain. Motivasi ini hanya memerlukan sedikit rangsangan dari hari untuk belajar bahasa kedua tanpa berhubungan dengan masyarakat atau komunitas bahasa secara langsung. Misalnya, seorang siswa SLTP yang belajar bahasa Inggris karena ingin memperoleh nilai ujian yang bagus.
Siswa tersebut dapat mempelajari bahasa Inggris dari buku-buku, pelajaran, dan dari film atau lagu-lagu yang menggunakan bahasa Inggris. Yang ketujuh, ada minat dan bakat. Menurut KBBI, minat memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, sedangkan bakat adalah dasar kepandaian, sifat yang dibawa dari lahir. Seseorang yang memiliki bakat pada bidang kebahasaan tentunya akan memiliki minat pada bidang kebahasaan. Bakat seseorang akan sangat membantu dalam keberhasilan pada bidang yang disukainya. Namun, tanpa bakat pun seseorang mampu berhasil mencapai apa yang diharapkannya pada bidang tertentu, asalkan seseorang itu memiliki ketertarikan atau minat yang tinggi pada bidang tersebut. Orang yang memiliki minat belajar bahasa kedua tetapi tidak memiliki bakat, kemampuan pemerolehan bahasa keduanya tentu bisa sama dengan orang yang memiliki bakat. Hanya saja mereka harus belajar lebih keras untuk belajar bahasa kedua. Selanjutnya, ada faktor penunjang keberhasilan dalam belajar bahasa kedua. Yang pertama, ada model konseptual belajar bahasa. Satono tahun 1983 menyajikan faktor-faktor keberhasilan belajar bahasa yang dibagi atas faktor umum dan khusus. Pada faktor umum, diperkenalkan hukum-hukum besi dalam belajar bahasa seperti mempelajari bahasa memerlukan waktu yang lama dan dengan ketekunan, belajar bahasa memerlukan frekuensi yang tinggi, kesempatan memakainya banyak, belajar bahasa memerlukan keuletan yang tinggi, belajar bahasa memerlukan motivasi, adanya bakat bahasa. Sedangkan faktor khusus dibagi lagi atas faktor yang bersifat kebahasaan dan yang bersifat non-kebahasaan. Faktor-faktor yang bersifat kebahasaan dapat ditelusuri kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi si pelajar karena keunikan yang dimiliki setiap bahasa. Keunikan-keunikan tersebut dapat terjadi pada sistem bunyi, sistem tata bahasa, sistem kosakata, dan sistem wacana. Dan latar belakang kebudayaan, bahasa sasaran, serta hubungan antar bahasa sumber dan bahasa sasaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang bersifat non-kebahasaan, meliputi kurikulum guru, metode, bahan pengajaran, besarnya kelas, jumlah, dan frekuensi jam pelajaran, peralatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri si pelajar seperti bakat bahasa, keuletan, motivasi, dan sikap terhadap bahasa yang sedang dipelajari. Yang kedua, ada bakat bahasa dan kebahasaan dalam belajar bahasa. Dalam rangka pengajaran bahasa dalam berbagai rentangan kemampuan, Hawkins tahun 1972 membahas hubungan bakat berbahasa asing dan masalah kebahasaan dalam belajar bahasa. Dijelaskan bahwa pengajaran bahasa tidak terbatas hanya pada pelajar yang berbakat saja, tetapi juga pada mereka yang kurang berbakat. Berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, Hawkins mengatakan, karena bahasa adalah alat untuk belajar, untuk berpikir, dan untuk menggunakan perasaan, maka bahasa harus diajarkan kepada pelajar-pelajar yang berkemampuan rendah. Kemudian, berdasarkan hasil kajian Estacio tahun 1971, Hawkins menyarankan perlunya perhatian berhubungan antara pengalaman berbahasa dengan perkembangan kognisi. Menurut Estacio, pengajaran bahasa kedua mempunyai efek langsung terhadap perkembangan proses kognitif pelajar. Kedua alasan di atas saling menunjang dalam menentukan pengajaran bahasa bagi pelajar-pelajar yang berkemampuan rendah. Selanjutnya, dalam mengajarkan bahasa tersebut, Hawkins melihat dari segi bakat bahasa. Melalui pembahasannya, melalui kajian bakat bahasa yang dilakukan oleh Carroll dan Sapon yang telah dirangkum oleh Pimalcourt, yang kemudian ditunjang oleh kajian S.P. Green, dicarinya faktor yang paling tinggi meramalkan kemampuan berbahasa. Ditemukan bahwa dari 10 jenis tes bakat bahasa, tes pemahaman akan hubungan-hubungan gramatikal bahasa adalah tes yang mempunyai daya ramal tinggi. Berdasarkan hasil pembahasan ini, disarankan agar strategi pengajaran bahasa pada setiap penyajiannya selalu dilakukan rangsangan terhadap pemahaman dan pengenalan pola-pola bahasa itu. Adanya hubungan yang erat antara pengajaran bahasa kedua dengan perkembangan kognisi pelajar
dan antara bakat bahasa dengan pemahaman akan hubungan gramatikal bahasa. Yang ketiga, ada kesulitan inter- dan intralinguistik dalam belajar bahasa. Kesulitan interlinguistik dan intralinguistik diperkenalkan pada waktu munculnya analisis kesilapan sebagai akibat rasa tak puas terhadap analisis kontrastif. Kedua konsep tentang kesulitan ini mengganggu pada sumber kesilapan pada pelajar dalam mempelajari sistem bahasa dan subsistem tata bahasanya. Kesulitan interlinguistik adalah sumber kesilapan yang diakibatkan oleh interaksi unsur-unsur sistem antara bahasa ibu pelajar dengan bahasa yang sedang dipelajarinya. Sedangkan kesulitan intralinguistik adalah sumber kesilapan yang diakibatkan oleh ketidakkonsistenan kaidah pada sistem bahasa yang sedang dipelajari, baik sumber kesilapan yang diidentifikasikan oleh Selinker tahun 1972 sebagai proses dalam interlanguage atau pelajar dalam belajar bahasa yang sedang dipelajari atau jenis-jenis kesilapan menurut Richards tahun 1974 yang didasarkan atas deskripsi Selinker maupun kekeliruan dalam proses belajar mengajar dalam kelas yang diobservasi Stenson tahun 1978, seluruhnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok menurut Schumann dan Stenson tahun 1978, yakni yang pertama, kesilapan yang disebabkan kesulitan akuisisi taat bahasa sasaran sebagai akibat kesulitan inter- dan intralinguistik. Kedua, kesilapan yang disebabkan oleh urgensi keadaan pengajaran atau belajar bahasa. Yang ketiga, kesilapan yang disebabkan oleh masalah-masalah biasa dalam perilaku bahasa. Selanjutnya, Dole dan Burt tahun 1972 dan 1974 dalam hasil penelitiannya terhadap anak-anak yang berbahasa Cina, Spanyol, Jepang, dan Norwegia dalam belajar bahasa Inggris dalam analisis kesilapan menunjukkan bahwa tanpa memandang latar belakang bahasa pertamanya, anak-anak merekonstruksi kreatif yang disebabkan oleh mekanisme-mekanisme bawaan yang semesta, universal innate mechanism, Dole dan Burt tahun 1974. Selanjutnya masuk dalam sesi tanya-jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kepribadian dapat memperoleh karakteristik pemerolehan bahasa kedua dan berikan contoh kepribadian tersebut dalam karakteristik pemerolehan bahasa kedua. Jadi, faktor-faktor kepribadian dalam pemerolehan bahasa kedua adalah yang pertama ada harkat. Cooper-Smith dalam Brown 2007 halaman 168 mendefinisikan harkat sebagai berikut. Harkat merujuk pada evaluasi yang dilakukan individu-individu dan biasanya dipertahankan sehubungan dengan diri mereka sendiri. Harkat mengungkapkan sikap setuju atau tidak setuju dan mengindikasikan sejauh mana individu-individu meyakini diri sendiri mampu, signifikan, berhasil, dan layak. Pendek kata, harkat adalah penilaian personal atas kelayakan dan diungkapkan dalam sikap-sikap yang dipunyai individu terhadap diri mereka sendiri. Inilah pengalaman subjektif yang disampaikan individu kepada orang lain dengan pernyataan verbal dan perilaku terbuka ekspresif lainnya. Yang kedua ada teori atribusi dan kelayakan diri. Teori ini dipelopori oleh Bernard Weiner. Teori atribusi berfokus pada bagaimana orang menjelaskan sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan mereka. Dalam teorinya ada 4 penjelasan bagi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan personal, yaitu yang pertama kemampuan, kedua usaha, ketiga kesulitan dalam pekerjaan, yang keempat keberuntungan. 2 pertama disebut faktor internal dan 2 faktor berikutnya disebut faktor eksternal. Yang ketiga ada kesediaan berkomunikasi. Kesediaan berkomunikasi atau willingness to communicate didefinisikan oleh McIntyre dalam Brown sebagai sebuah
kontinum dasar yang menggambarkan kecenderungan menuju atau menjauhi komunikasi bila ada pilihan. Yang keempat, hambatan. Hambatan dalam pembelajaran bahasa kedua berkaitan erat dengan ego yang merupakan perangkat pertahanan yang ada dalam diri manusia. Ego manusia meliputi ego bahasa, sebagaimana dicetuskan oleh Alexander Guyora, yaitu sifat egoistis dan sangat personal pada pemerolehan bahasa kedua. Ego bahasa yang adaptif memungkinkan para pembelajar menurunkan penghalang yang bisa menghambat keberhasilan. Yang kelima, pengambilan resiko. Pengambilan resiko merupakan karakteristik penting bagi keberhasilan pembelajar bahasa kedua. Dalam Brown dikemukakan bahwa Ellie menyimpulkan bahwa pengambilan resiko akan mendatangkan hasil positif dalam pembelajaran bahasa kedua. Tetapi menurut Bibi, bahwa orang-orang yang memiliki motivasi tinggi untuk berhasil bukanlah orang-orang yang mengambil resiko gila-gilaan dan sembrono, melainkan pengambil resiko moderat, yaitu orang-orang yang mengendalikan diri dan mengandalkan keterampilan. Yang keenam, kecemasan. Spielberger dalam Brown merumuskan kecemasan sebagai perasaan subjektif mengenai ketegangan, ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran terkait dengan bangkitnya sistem syaraf otonom. Berikut ini adalah 3 komponen kecemasan dalam bahasa asing. Yang pertama, ketakutan komunikasi. Kedua, ketakutan terhadap penilaian sosial negatif. Yang ketiga, kecemasan ujian atau ketakutan terhadap evaluasi akademis. Yang ketujuh, ada empati. Menurut Brown, ini merupakan faktor utama dalam koeksistensi harmonis individu dalam masyarakat. Bahasa adalah salah satu sarana berempati. Tetapi komunikasi nonverbal memudahkan proses berempati dan tidak boleh diabaikan. Yang kedelapan, ekstroversi. Ekstroversi adalah sejauh mana seseorang mempunyai kebutuhan kuat untuk mendapatkan peningkatan ego, penghargaan diri, dan kesan keutuhan dari orang lain sebagai kebalikan dari penerimaan itu semua dari diri sendiri. Di lain pihak, introversi adalah sejauh mana seseorang mendapatkan kesan keutuhan dan pemenuhan tanpa memerlukan orang lain untuk mendapatkan refleksi diri. Contoh dari faktor kepribadian, harkat. Parozi adalah anak yang dapat menempatkan dirinya sesuai dengan lingkungan di mana ia berada. Tetapi ia bukanlah anak yang stabil karena ia selalu berada dalam zona aman bersama keluarganya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Parozi memiliki harkat situasional atau spesifik. Ia merasa dirinya layak, seperti ketika ia membicarakan hobinya, barang-barang miliknya, dan sebagainya. Yang B, teori atribusi dan kelayakan diri. Dari keempat faktor keberhasilan atau kegagalan, Parozi tampaknya sangat terpengaruh dengan kegagalannya. Faktor eksternal yaitu tingkat kesulitan akan soal ujian dan faktor keberuntungan lebih mendominasi Parozi daripada faktor internalnya. Meskipun demikian, Parozi tetap memiliki rasa percaya diri dan memiliki keyakinan bahwa dirinya layak untuk mempelajari bahasa Jepang. Yang C, kesediaan berkomunikasi. Walaupun prestasi akademiknya tidak secemerlang Yurika, Parozi tetap memiliki tingkat WTC yang tinggi. Ia termasuk anak yang memiliki kecenderungan tidak menghindari sebuah komunikasi. Yang D, hambatan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Brown bahwa semakin rapuh harkat seseorang, maka akan semakin tebal tembok penghalang untuk melindungi apa yang oleh dirinya dianggap sebagai ego yang rapuh. Ego inilah yang menyebabkan Parozi tetap melakukan kesalahan yang sama walaupun dosen telah menegurnya berkali-kali.
Pengambilan resiko. Fahrozi adalah anak yang terlalu berani. Ia adalah pengambil resiko tinggi. Brown mengatakan bahwa orang yang mengambil resiko gila-gilaan dan sembrono malah akan menceburkan dirinya ke dalam situasi gagal. Yang F, kecemasan. Dari 3 komponen kecemasan dalam bahasa asing diketahui Fahrozi memiliki kecemasan terhadap kecemasan ujian. Dengan teori atribusi yang didominasi oleh faktor eksternal, Fahrozi selalu ketakutan apabila menghadapi ujian itu. Ini sangat berpengaruh terhadap kesiapannya mengerjakan soal-soal walaupun telah belajar dengan keras. Yang G, empati. Dengan lingkup pergaulan yang luas, Fahrozi termasuk anak yang memiliki rasa empati yang tinggi. Yang H, ekstroversi. Dalam hal ini, Fahrozi dapat digolongkan sebagai orang yang ekstroversi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Rita. Bagaimana proses penguasaan bahasa kedua? Dan apakah bahasa pertama berpengaruh terhadap penguasaan bahasa kedua? Jelaskan. Proses penguasaan bahasa kedua. Sebagaimana proses kemampuan bahasa pertama, kemampuan bahasa kedua pun untuk mendapatkan kompetensi semantik, kompetensi sintaksis, dan fonologi. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa ketiga kompetensi tersebut merupakan substansi dari kompetensi linguistik. Untuk dapat berbahasa, bahasa pertama atau kedua dengan baik, seseorang harus menguasai 3 kompetensi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan substansi antara proses yang terjadi pada kemampuan bahasa pertama dan kedua. Proses penguasaan bahasa kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, proses belajar bahasa secara sengaja, berlangsung setelah terdidik berada di sekolah. Lingkungan sekolah sangat menentukan, motivasi si terdidik tidak sekuat saat mempelajari bahasa pertama. Waktunya terbatas, si terdidik tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang telah lewat, sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama, dan disediakan alat bantu belajar. Tarigan mengacu pada Lavogue mengatakan bahwa terdapat 3 ciri proses pembelajaran bahasa kedua. Pertama, pembelajaran bahasa adalah manusia. Karenanya, pembelajaran bahasa terjadi dalam interaksi sosial antar individu, guru dan siswa yang di dalamnya berlaku hukum-hukum sosial. Kedua, pembelajaran berlangsung dalam interaksi yang dinamis, berarti bahwa pembelajaran tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan berdua 11. Sehingga dalam proses ini pengajar diharapkan memberikan segala pengalamannya untuk membantu pembelajaran. Pembelajaran berlangsung dalam suasana responsif, artinya proses pembelajaran merupakan kesempatan besar bagi pembelajar untuk melakukan respon. Pancingan dapat diberikan oleh pengajar atau sesama pembelajar. Selanjutnya untuk pertanyaan pengaruh bahasa pertama terhadap proses belajar bahasa kedua. Tak lama, ahli pengajaran bahasa kedua percaya bahwa bahasa pertama atau bahasa yang diperoleh sebelumnya berpengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua peserta didik. Bahkan, bahasa pertama telah lama dianggap sebagai pengganggu peserta didik dalam menguasai bahasa kedua. Pendapat ini sangat kuat diikuti oleh masih ramainya para ahli mendukung teori stimulus respon yang melahirkan metode audiolingual. Pandangan ini lahir karena secara disadari atau tidak, peserta didik melakukan transfer atau memindahkan unsur-unsur bahasa pertama ke dalam struktur bahasa kedua. Akibatnya terjadilah apa yang disebut pergantian struktur dan kode-kode bahasa dari bahasa pertama. Dari bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang digunakannya. Bentuk pemindahan ini dapat berupa kesalahan atau errors, kesilapan atau errors dalam bahasa Prancis, atau bisa dipandang sebagai adanya bentuk bahasa baru yang diciptakan sendiri oleh peserta didik, yaitu bahasa antara ini dikenal dalam literatur pemerolehan bahasa sebagai interlanguage. Jika struktur bahasa pertama sama atau mirip dengan bahasa kedua, peserta didik akan lebih mudah mentransfernya. Jika perbedaan antara keduanya tidak disadari oleh peserta didik, kemungkinan terjadi transfer negatif
Baik, saya lanjutkan. Jika struktur bahasa pertama sama atau mirip dengan bahasa kedua, peserta didik akan lebih mudah mentransfernya. Jika perbedaan antara keduanya tidak disadari oleh peserta didik, kemungkinan terjadi transfer negatif, yang pada akhirnya memunculkan peristiwa interferensi, sengaja menggunakan kaidah bahasa pertama untuk bahasa kedua. Kesilapan, kesalahan yang dibuat secara insidental karena tidak sengaja, dan kesalahan, yaitu kesalahan yang muncul secara konsisten karena ketidaktahuan. Itulah sebabnya semakin besar perbedaan struktur antara yang ada dalam bahasa pertama dengan yang ada dalam bahasa kedua, usaha yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam memperoleh dan menguasai bahasa kedua cenderung lebih berat dan sukar dibandingkan dengan kedua apabila kedua bahasa itu memiliki banyak kesamaan. Demikian asumsi pencetus ide analisis kontrasif terhadap pengaruh bahasa pertama pada bahasa kedua. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bahasa pertama berpengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua. Keadaan linguistik bahasa pertama penting artinya bagi usaha menentukan strategi pembelajaran yang diperkirakan efektif oleh peserta didik dalam rangka transferisasi. Selanjutnya pertanyaan dari Siti, emosi akan sangat mempengaruhi hasil belajar bahasa kedua, tetapi ada anak yang emosi selalu mengeluarkan kata-kata kasar. Bagaimana cara menyikapi anak tersebut? Pada masa sekarang, kita sering menemukan sekumpulan anak yang sedang bermain bersama teman-temannya, beradu emosi mengeluarkan kata kasar. Bahkan tanpa ada hal khusus yang mengganggu mereka, seringkali mengucapkan kata kasar. Sekumpulan anak sering berkata kasar biasanya akibat pergaulannya dengan teman bermain. Salah satu teman yang sering berkata kasar akan membuat teman-temannya yang lain mengikuti dan akibatnya mereka juga menjadi sering berkata kasar. Banyak masyarakat dan orang tua dari sekumpulan anak tersebut mendengar anak mengatakan kata kasar. Para orang tua dan masyarakat hanya melakukan tindakan memarahi, membentak, melarang, bahkan sampai ada yang memukul anak-anaknya. Anak-anak merupakan individu yang seharusnya masih polos, tidak mengetahui tentang hal-hal negatif atau bahkan kata-kata kasar. Pada masa sekarang ini, masyarakat banyak menjumpai sekumpulan anak-anak yang seringkali berkata kasar ketika sedang bermain dengan kelompok bermainnya. Kata-kata kasar yang dikeluarkan dari mulut sang anak merupakan kata yang sangat tidak pantas diucapkan dan didengarkan oleh kalangan anak-anak tersebut. Akan tetapi, kata-kata kasar tersebut menjadi hal yang wajar di antara kalangan bermain mereka. Biasanya, kata-kata kasar yang diucapkan kalangan anak-anak tersebut didapatkan dari kelompok bermain mereka. Kebiasaan berkata kasar yang dilakukan di dalam kelompok bermain akan mempengaruhi anak-anak lain untuk membentuk kebiasaan berkata kasar juga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya kata kasar yang didapat anak-anak tersebut berasal dari orang dewasa yang ada di sekitar mereka, baik itu di kalangan keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Peran orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi anak berkata kasar. Namun tidak sedikit orang tua dan masyarakat yang acuh dalam mengatasi anak berkata kasar. Kebanyakan orang tua dan masyarakat menganggap hal tersebut adalah hal biasa dan sepele yang bisa diatasi dengan mudah. Solihah dan Hanifah tahun 2021. Namun pada dasarnya merubah perilaku anak yang sudah terbiasa itu sangatlah sulit, apalagi jika cara mengatasinya tidak sesuai dan tidak maksimal. Menurut teori behavioristik, perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Next. Beberapa hal yang diajarkan untuk mengatasi anak-anak tersebut agar tidak berkata kasar, yaitu A. Tetap tenang dan beri penjelasan kepada sekumpulan anak-anak tersebut tentang arti kata-kata yang diucapkan mereka. Beri penjelasan bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan dan sangatlah tidak baik diucapkan. B. Berikan contoh kata yang baik untuk diucapkan. Pemberian contoh kata yang baik diucapkan bertujuan agar sekumpulan anak tersebut bisa mengelola dan mengucapkan kata-kata baik untuk menggantikan kata-kata kasar yang sering mereka ucapkan.
C. Perkaya kosakata anak sehingga banyak kata baik yang bisa digunakan anak untuk meluapkan emosi ketika sedang kesal. D. Batasi penggunaan gadget yang bisa membuat anak lebih banyak mengetahui kata-kata kasar yang banyak terpampang di media sosial. E. Terapkan hukuman. Penerapan hukuman biasanya bisa dilakukan oleh orang tua. Orang tua dan anak membuat perjanjian untuk tidak berkata kasar, dan jika anak melanggar maka diterapkan suatu hukuman yang membuat anak tersebut takut untuk melanggar perjanjiannya. F. Jangan ragu untuk memuji dan memberi penghargaan. Jika sang anak sudah mulai terbiasa tanpa berkata kasar atau sudah melakukan perjanjiannya, maka orang tua, teman, bahkan masyarakat harus memuji dan bahkan memberikan penghargaan kepada anak agar menarik anak tersebut merasa bangga dan senang ketika usahanya tidak berkata kasar dihargai dan dipuji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.